Coach Nova Arianto secara terang-terangan mengatakan terinspirasi melihat gaya melatih yang ditampilkan oleh Coach Sintayong bersama Timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Saat kita bicara iklim sepak bola Indonesia, khususnya Liga 1 Indonesia, pelatih-pelatih klub Liga 1 diisi oleh pelatih-pelatih asing, sehingga memunculkan pertanyaan, kemana pelatih lokal asal Indonesia? Ya, beberapa waktu yang lalu ada salah seorang pelatih lokal yang beken banget diperebutkan oleh klub-klub Liga Indonesia untuk memakai jasanya tentunya. Ya, kita sebut saja Coach Rahmat Darmawan. Seiring berjalannya waktu, Coach Rahmat Darmawan pun kalau kita bicara dari sisi prestasi akhir-akhir ini untuk Liga Indonesia belum begitu prima jika kita bandingkan dengan masa-masa prime-nya Coach Rahmat Darmawan beberapa tahun silam. Nah, lantas pelatih lokal kita lainnya mana? Regenerasinya kemana? Ya, tentu ketika aku membaca Coach Nova Arianto yang terinspirasi dengan apa yang ditampilkan oleh Coach Sintayong pada saat melatih Timnas Indonesia, dan perlu digarisbawahi juga bahwa Coach Nova Arianto juga menyebut nama Coach Indra Sapri sebagai ya salah dua pelatih yang memberikan inspirasi terhadap filosofi yang nantinya akan ditampilkan oleh Coach Nova Arianto bersama Timnas Indonesia. Sekarang Coach Nova Arianto sudah diberi kesempatan untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia U16. Tentu ini kesempatan yang berharga bagi Coach Nova Arianto untuk memberikan kontribusi yang maksimal. Efeknya apa? Ketika Coach Nova Arianto memberikan efek prestasi yang maksimal, efek permainan yang sensasional bersama Timnas Indonesia, maka secara otomatis teman-teman, barang tentu bisa saja di masa yang akan depan Coach Nova Arianto menjadi rebutan klub-klub yang ada di Liga Indonesia. Aku berulang kali mengatakan teman-teman, ini bukan hanya pembahasan pertama kita khusus membahas pelatih lokal Indonesia, tapi sudah 3, 4, 5 kali. Beberapa waktu yang lalu aku sudah menyebut nama Bang Bes. Aku berharap banget pada saat Coach Bang Bes teman-teman menjadi asisten Luis Mia, itu bisa menjadi batu loncatan berikutnya bagi Bang Bes untuk meningkatkan karirnya sebagai pelatih ataupun asisten pelatih untuk menuju ke tahap yang lebih tinggi. Ya, namun Bang Bes nggak bisa memiliki waktu yang lama bersama Persib Bandung akibat Luis Milla yang hengkang. Akhirnya gerbong yang dibawa oleh Luis Mia ke Persib Bandung akhirnya satu persatu harus pergi dari Persib Bandung. Banyak pelatih-pelatih lokal lainnya yang pernah aku saksikan permainannya. Contoh pelatih lokal lainnya teman-teman, Coach I Putu Gede pernah menjadi pelatih PSMS Medan, pernah menjadi pelatih PSS Sleman. Nah, saat itu aku membahas Coach I Putu Gede akibat permainan 1-2 sentuhan yang sangat-sangat prima ia lakukan bersama PSS Sleman. Namun, seiring berjalannya satu pertandingan ke pertandingan yang lain dilakoni oleh PSS Sleman, performa Coach I Putu Gede mengalami penurunan. Nggak konsisten teman-teman. Coach Seto Nurdiantoro pun sempat menjadi buah bibir akibat performa yang apik yang ia tampilkan bersama PSS Sleman. Namun, menjadi persoalan lagi untuk pelatih lokal kita akhir-akhir ini teman-teman yang coba orbitkan diri, yaitu tidak bisa menampilkan permainan konsisten. Coach Bima Sakti ini pun sebenarnya menjadi harapan kita untuk bisa namanya meningkat di jagat sepak bola Indonesia. Ya, Coach Bima Sakti pun kurang lebih seperti apa yang dialami oleh Coach Nova Arianto ini. Banyak Coach Bima Sakti terinspirasi dengan apa yang ditampilkan oleh Coach Luis Mia pada saat Coach Luis Mia menjadi pelatih Timnas Indonesia. Karena Luis Mia ketika menjadi pelatih Timnas Indonesia, salah satunya Coach Bima Sakti lah menjadi asisten pelatih dari Luis Mia. Lewat permainannya pun Bima Sakti quote and quote ada beberapa sisi yang mirip dengan Luis Mia. Misalnya permainan pendek 1-2 sentuhan kemudian dikombinasikan dengan permainan bola panjang ataupun vertikal. 3 hal
permainan yang sering dieluh-eluhkan oleh Coach Luis Mia, yaitu permainan proaktif, progresif, dan vertical play ataupun direct pass. Nah, salah satu identitas yang dimiliki oleh Luis Mia yaitu memberikan bola vertikal ke depan namun dari samping. Itu diaplikasikan oleh Coach Bima Sakti bersama Timnas Indonesia. Ya, kita lihat apa yang sudah ditampilkan oleh Coach Bima Sakti belum begitu memberikan hasil yang mungkin kita harapkan dari apa yang sudah diberi kesempatan oleh PSSI untuk Coach Bima Sakti. Ya, ada beberapa prestasi yang sudah diberikan oleh Coach Bima Sakti bersama Timnas Indonesia, tapi harapan dari penikmat sepak bola Indonesia tentu terus meningkat. Nggak sampai di situ saja. Nah, key poinnya lagi, kekonsistenan. Ini sih yang paling penting untuk pelatih lokal Indonesia kita. Kemudian kita bicara pelatih lokal. Kapan terakhir kali pelatih lokal kita bisa melatih tim yang ada di luar Indonesia? Istilahnya abroad, teman-teman. Ya, coba silahkan tulis di kolom komentar, biar teman-teman saja yang memikirkan. Ya, aku sudah mengetahui siapa yang menjadi pelatih terakhir kali yang melatih tim luar. Sebut saja misalnya yang teranyar, teman-teman, Coach Kurniawan. Beliau pernah menjadi asisten pelatih salah satu klub yang ada di Italia. Itu pun karena klub yang berasal dari Italia tersebut pemiliknya berasal dari Indonesia, pemegang sahamnya, teman-teman, ya. Dan ya, itu salah satu pengalaman yang sangat luar biasa tentunya dimiliki oleh Coach Kurniawan Dwi Luyanto. Nah, coba pelatih-pelatih lain silahkan tulis di kolom komentar. Kenapa aku katakan dan mempertanyakan kapan terakhir kali pelatih timnas Indonesia, pelatih lokal Indonesia melatih klub di luar Indonesia, teman-teman? Karena sekarang ini di media sosial, pemain-pemain lokal Indonesia kita banyak yang mengharapkan kalau bisa tampil di luar Indonesia, dan itu geliatnya sudah terlihat. Kita bilang saja namanya Asnawi Mangku Alam, kemudian ada Pratama Arhan, kemudian ada Marcelino Ferdinand, dan pemain-pemain lainnya. Saat kita mengharapkan pemain-pemain untuk bisa tampil di luar Liga Indonesia, kenapa hal tersebut tidak kita sampaikan, tidak kita harapkan juga nih kepada pelatih-pelatih yang ada di Indonesia? Yang artinya, mengapa klub luar tidak tertarik kepada pelatih-pelatih yang berasal dari Indonesia? Ini soal kualitas lagi. Nah, oleh karena itu, penting ketika pelatih-pelatih lokal yang sudah diberi kesempatan, bukan hanya kita bicara Timnas Indonesia, tapi klub-klub Liga Indonesia sudah diberi kesempatan, berikanlah penampilan yang semaksimal mungkin. Yang ujungnya nanti, endingnya nanti, sebuah prestasi, permainan yang mempesona, teman-teman. Itu secara otomatis akan membuat klub-klub yang ada di luar akan tertarik kepada pelatih-pelatih yang ada di Liga Indonesia. Nah, ini pun nggak bisa kita salahkan. Kenapa akhirnya klub-klub Liga Indonesia banyak menggunakan jasa pelatih asing? Ya, karena kita lihat aja, ketika pelatih lokal sudah diberi kesempatan, tidak memberikan hasil yang prima. Yang notabene, ketika kita bicara sebuah klub, maka ujungnya mereka ingin sebuah prestasi. Kalau misalnya kita menggunakan pelatih lokal, prestasi nggak ada, malah berbanding terbalik ketika kita menggunakan pelatih asing, prestasi itu datang, akhirnya pelan-pelan, secara masif, sistematis, klub-klub lain pun mencoba menggunakan jasa pelatih asing. Ya, aku berharap Coach Nova Arianto memberikan hasil yang sangat oke terhadap kepercayaan yang sudah diberikan oleh PSSI. Aku pun nggak mau terlalu berekspektasi lebih, teman-teman. Biarkanlah Coach Nova Arianto berjalan mengikuti alur yang sudah didapat oleh Coach Nova Arianto. Namun ketika kita bicara Shin Taeyong melahirkan quote and quote Coach Nova Arianto untuk masa depan Timnas Indonesia, ini pun menjadi poin penting, krusial. Artinya ada transfer knowledge yang didapat oleh Coach Nova Arianto setelah beberapa tahun terakhir ini menjadi asisten pelatih dari Coach Shin Taeyong di Timnas Indonesia. Transfer knowledge yang abang maksud seperti apa? Nah, Coach Nova Arianto
secara belak-belakan sudah katakan mengikuti beberapa metode ataupun gaya latihan yang dimainkan oleh Coach Sintayong. Yang pertama, kaos kaki warna berbeda dibuat oleh Coach Noppa. Di sesi latihan beliau memimpin timnas Indonesia U16. Nah, kenapa kaos kaki itu warnanya berbeda? Ini kan sudah bukan rahasia lagi. Coach Sintayong katakan untuk mengetahui mana kaki terkuat dan mana kaki terlemah dari masing-masing pemain. Itu diimplementasikan oleh Coach Nova Arianto. Kemudian disiplin pemain, Coach Nova sudah katakan setengah 10 malam HP itu diambil. Nggak boleh lagi pemain timnas U16 bermain HP. Nah, mulai sejak dini kedisiplinan itu dididik nih oleh Coach Nova Arianto. Dan itu sangat krusial bagi pemain muda kita ini untuk mereka ketika sudah berada di posisi senior. Nah, di posisi senior pun kadang ya dulu sih ya, aku nggak bicara sekarang, kadang dulu saat beberapa tahun yang lalu sempat juga beberapa pemain senior kita melakukan tindakan indisipliner. Kemudian yang ketiga, cara bermain pun diakui oleh Coach Bima Sakti, Coach Nova Arianto mengaplikasikan apa yang didapat bersama Coach Sintayong. Sudah paham betul nih Coach Nova Arianto dan menggarisbawahi juga mengadopsi apa yang sudah diberikan oleh Coach Indra Sapri kepada dirinya dengan secara garis besar lewat permainan possession ball dan progresif pas ke depan. Possession 1-2 sentuhan, proaktif istilahnya teman-teman, dan konstruktif membangun permainan dari bawah namun nggak menghilangkan esensinya. Jangan terlalu banyak menguasai bola, tapi progresif juga tuh passingnya ke depan, nggak hanya main di zona aman. 1-2 sentuhan di daerah pertahanan timnas Indonesia. Oke, kita lihat sejauh mana kiprah Coach Nova Arianto bersama timnas Indonesia. Namun, kalau aku bicara harapan, ekspektasi aku teman-teman, ya semoga kita nggak hanya bicara Coach Nova, semoga muncullah pelatih-pelatih lokal Indonesia kita untuk bisa berbicara banyak nih seiring di Liga 1 Indonesia akhir-akhir ini hujani oleh pelatih-pelatih asing. Oke, gimana menurut teman-teman soal Coach Nova Arianto? Coba silahkan tulis di kolom komentar.